Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rizky Catur Mideyanti dalam pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum. Kita akan membahas tentang hukum terlebih dahulu, selanjutnya baru tentang peradilan. Hukum menurut Amin Sarjana Hukum yaitu merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia. Sedangkan menurut Samijo Sarjana Hukum, hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam masyarakat dan bersifat memaksa agar orang mentaati tata tertib dalam masyarakat serta ada sanksi tegas apabila ada yang melanggarnya. Kita masuk ke penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum undang-undang, di mana hukum yang tercantum itu dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Sedangkan hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Sedangkan hukum jurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Untuk berdasarkan tempat berlakunya juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum nasional, di mana hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Lalu yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Nah, hukum internasional ini itu hampir sama dengan hukum traktat, yaitu yang berdasarkan sumbernya tadi. Lalu kita masuk ke hukum asing, itu merupakan hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Sedangkan hukum gereja itu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Lalu, berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Untuk hukum tertulis itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan. Artinya, hukum itu tersusun atau disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan. Nah, misalnya apa? Misalnya itu KUH pidana, KUH perdata, lalu ada lagi yaitu KUH dagang. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap dan masih terpisah-pisah. Sehingga apa? Sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, lalu ada keputusan presiden. Lalu menurut bentuknya, yang kedua yaitu hukum tidak tertulis, merupakan hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal. Nah, akan tetapi lahir dan tumbuhnya di kalangan masyarakat itu sendiri, misalnya kebiasaan. Lalu kita masuk ke penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, dibedakan menjadi 2, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Untuk ius constitutum itu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan untuk ius constitutum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya yaitu RUU, rancangan undang-undang. Lalu kita masuk ke berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama yaitu hukum formal, yang kedua hukum material.
Untuk hukum material sendiri itu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya apa? Misalnya itu ada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Sedangkan hukum formal sendiri itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tadi. Misalnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, atau Hukum Acara Perdata, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa. Sudah jelas, memaksa itu artinya hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan. Nah, maka sanksinya itu secara paksa wajib dilaksanakan. Sedangkan hukum yang mengatur itu adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya yaitu ketentuan dalam pewarisan, terus baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Lalu kita masuk ke penggolongan hukum berdasarkan isinya, dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Di mana hukum publik itu dibedakan lagi menjadi 4, terdiri atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Kita bahas satu-satu. Untuk hukum publik sendiri itu merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya, hukum pidana itu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat tentang larangan-larangan dan sanksi. Lalu hukum tata negara itu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Sedangkan hukum tata usaha negara atau administrasi itu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Nah, yang terakhir yaitu hukum internasional, di mana mengatur hubungan antar negara. Contohnya yaitu hukum perjanjian internasional dan sebagainya. Lalu hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Nah, hukum privat ini kan terdiri lagi menjadi dua bagian. Yang pertama hukum perdata, di mana hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya apa? Contohnya itu ada hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum pewaris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Sedangkan hukum perniagaan atau dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Contohnya yaitu hukum tentang jual beli, lalu ada utang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Penggolongan hukum yang terakhir yaitu berdasarkan wujudnya. Yang dibedakan terbagi menjadi atas dua, yaitu hukum objektif dan subjektif. Untuk hukum objektif itu merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif ini sendiri sering juga disebut dengan hak. Lalu kita lanjut ke tata urutan peraturan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya Ketetapan MPR nomor 20/MPR/1966. Urutan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lalu TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah, lalu Kepres, Peraturan Pelaksana lainnya yang berisikan tentang Permen dan Instruksi Menteri. Selanjutnya yaitu Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000. Tata urutan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu TAP MPR dilanjutkan oleh undang-undang, lalu Perpu,
lalu peraturan pemerintah, Kepres, dan peraturan daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, urutan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, disusul oleh UU atau Perpu, selanjutnya peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, dan yang terakhir yaitu peraturan daerah. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, disusul dengan TAP MPR, lalu Undang-Undang atau Perpu, selanjutnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu kita masuk ke peradilan. Untuk peradilan sendiri itu merupakan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diadili. Nah, proses pengadilan itu dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan dengan pengadilan. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai terbalik. Peradilan itu prosesnya, ya, proses untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan tempat yang dilakukan untuk proses mengadili itu dinamakan dengan pengadilan. Lalu kita masuk ke peradilan nasional. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, ini klasifikasinya bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu kekuasaan kehakiman. Ya, untuk Mahkamah Agung sendiri itu membawahi Pengadilan Tinggi Umum atau Sipil, lalu Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Militer, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Untuk peradilan umum sendiri, itu berwenang untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum itu dilaksanakan oleh pengadilan negeri untuk wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk wilayah provinsi itu dilakukan oleh pengadilan tinggi. Peradilan agama berwenang untuk menyelesaikan perkara perdata di bidang tertentu atas permohonan orang yang beragama Islam, misalnya yaitu sengketa yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, dan perceraian. Untuk kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan agama ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Agama itu untuk wilayah kabupaten atau kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama itu untuk wilayah provinsi. Lalu kita masuk ke peradilan militer, yaitu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara pidana militer atau tentara. Kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan militer ini dilakukan oleh Mahkamah Militer itu untuk wilayah kabupaten atau kota, dan Mahkamah Militer Tinggi itu untuk wilayah provinsi. Kita masuk ke peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara itu mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tata usaha negara atau administrasi negara. Nah, kekuasaan peradilan tata usaha negara itu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara untuk wilayah kabupaten atau kota, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu untuk wilayah provinsi. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika negara tidak ada atau tidak mempunyai hukum dan peradilan, maka akan terjadi porak-poranda dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.